Seorang prajurit TNI bernama Praka Satria Taupan gugur dalam baku tembak dengan anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua di Kampung Tetmit, Papua, Kamis 8 Januari 2026. Saat ini jenazah Praka Satria dalam proses pemulangan ke rumah duka di Kupang. Melansir Pos Kupang, Praka Satria kelahiran Desa Erbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang. Dia merupakan anggota Satgas Pamtas Mobile Yonifes 100 PC Kodam 1 Bukit Barisan atau Yonifes 100 PS Dam 1 BB. Pria yang memiliki nama lengkap Satria Tino Taupan ini berasal dari Kelurahan Eupura, Kecamatan Maulava, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, NTT. Praka Satria Taupan memiliki jabatan Tamudi Pol 3 Ton Angkima Yonifes 100 PC ABB. Dia merupakan anak dari pasangan suami, istri Domingus Taupan, dan Dorcas Yohana. Kedua orang tuanya berdomisili di Jalan Salak, RT 020 RW 008, Kelurahan Eupura, Kecamatan Maulava, Kota Kupang. Praka Satria gugur dalam kontak senjata dengan KKB di Kampung Tetmit, Papua, Kamis 8 Januari 2026. Saat ini jenazah Praka Satria masih berada di Papua. Kronologi singkat. Kamis 8 Januari 2026 terjadi kontak senjata antara Satgas Pamtas Mobile Yonifes 100 dengan KKB di Kampung Tetmit, Papua. Praka Satria Taupan tertembak dan gugur di tempat. Jenazahnya kemudian dievakuasi dan akan dipulangkan ke Kupang untuk dimakamkan. Sementara itu, suasana di rumah duku Praka Satria Taupan dipenuhi keluarga dan para kerabat. Kabar kematian Praka Satria Taupan sudah diterima pihak keluarga. Rumah duka yang terletak di Jalan Salak, Kelurahan Eupura, Kecamatan Maulava, Kota Kupang, sudah terpasang tenda duka. Keluarga dan sanak saudara sudah memenuhi rumah duka sejak kabar duka diterima, Kamis 8 Januari 2026. Pantauan reporter poskupang.com di lokasi, suasana haru terasa begitu kental. Dari dalam rumah duka terdengar isak tangis keluarga. Meski jenazah Praka Satria Taupan belum tiba, rumah duka telah dipadati keluarga besar, kerabat, serta rekan-rekan almarhum yang datang silih berganti untuk menyampaikan belasungkawa. Di halaman rumah, tenda duka telah didirikan oleh pihak keluarga. Kursi-kursi berjejer rapi, dipenuhi para pelayat yang duduk dalam keheningan. Sebagian tampak saling menguatkan, sementara lainnya larut dalam doa. Beberapa anggota keluarga terlihat terduduk lemas, sesekali menitikkan air mata mengenang sosok almarhum. Kepergian Praka Satria Taupan meninggalkan duka mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat sekitar yang mengenal almarhum sejak kecil. Hingga Kamis malam, pihak keluarga masih menanti kedatangan jenazah. Sementara itu, waktu dan tempat pemakaman almarhum masih dalam tahap koordinasi antara pihak keluarga dan Kodim 1604 Kupang. Kesedihan mendalam masih menyelimuti keluarga almarhum Praka Satria Tino Taupan, prajurit TNI AD dari Satgas Pamtas Mobile Yonif 100 PS yang gugur saat bertugas di Papua. Ayah almarhum, Domingus Taupan, mengisahkan detik-detik keluarga pertama kali menerima kabar duka yang mengubah hidup mereka. Domingus menuturkan, sejak kecil ia dan istrinya membiasakan anak-anak mereka hidup untuk takut akan Tuhan. Setiap pagi, tepat pukul 6 WITA, keluarga selalu memulai hari dengan doa bersama. Kebiasaan itu terus berlanjut meski kedua anak mereka bertugas sebagai aparat negara, satu sebagai prajurit TNI di Papua dan satu lagi sebagai anggota Polri di Ruteng. Setiap pagi Mama selalu kirim firman Tuhan lewat WhatsApp. Itu rutin, tidak pernah putus, ujar Domingus dengan suara bergetar kepada poskupang.com 9/1/2026. Namun, Kamis pagi 8/1/2026 terasa berbeda. Sang ibu kembali mengirim firman Tuhan seperti biasa. Kali ini hanya sang adik yang membalas pesan tersebut. Praka Satria tidak memberikan balasan sama sekali. Saya sempat lihat HP, adiknya sudah balas, tapi kakaknya belum. Kami pikir biasa saja, kata Domingus.
Tak lama setelah itu, Domingus berangkat ke kantor. Ia bahkan mengaku pagi itu tidak sempat sarapan, sesuatu yang jarang terjadi. Di kantor, suasana Natal masih terasa hingga tiba-tiba seorang rekan kerja menghampirinya. Rekan tersebut mendapat kabar dari sesama prajurit satu angkatan dengan Prakasatria. Jam 8 pagi saya ditelepon. Dia bilang, "Bapak, anak Bapak gugur dalam pertempuran," ungkapnya lirih. Domingus mengaku saat itu belum sepenuhnya percaya. Ia pulang ke rumah dengan motor, sementara air mata mulai jatuh. Setibanya di rumah, ia menyampaikan kabar tersebut kepada anaknya yang polisi. Tangis pun pecah. Adiknya langsung menangis dan bilang, "Kakak gugur dalam pertempuran," ujarnya. Dari informasi yang diperoleh oleh poskupang.com, jenazah diperkirakan tiba di Kupang pukul 19.00 WITA.